Rusia sedang berdarah. Tingkat korban jiwa di negara itu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan puluhan ribu tentara dipulangkan, baik terbalut perban maupun terbaring di dalam peti mati. Dulu Presiden Vladimir Putin dan Komandan Kremlin tidak terlalu terganggu oleh angka tersebut, selalu menemukan pengganti pria yang gugur. Namun sekarang, ini menjadi masalah besar karena saat kerugian Rusia meningkat, tingkat perekrutannya justru menurun. Selama beberapa bulan, korban tewas dan luka melebihi jumlah yang mau bergabung dengan pasukan Rusia, memaksa Kremlin mengambil langkah makin putus asa untuk mengatasi krisis ini. Sebenarnya situasi ini sudah lama terjadi. Komandan Rusia menggunakan taktik ceroboh dan boros sejak awal perang, mengirim prajurit ke medan tanpa persiapan, pelatihan, atau perlengkapan cukup. Bagi banyak orang, apa yang disebut operasi militer khusus itu tidak lebih dari sekedar misi bunuh diri. Dan ketika Ukraina memberikan perlawanan yang jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan Moskow, tidak butuh waktu lama bagi tentara Rusia pertama untuk gugur di medan perang. Situasi semakin memburuk seiring perang berlangsung. Untuk mengurangi jumlah tank dan kendaraan lapis baja yang hancur, Kremlin mengubah taktik, memerintahkan pasukan untuk menyerbu posisi Ukraina tanpa dukungan kendaraan lapis baja. Tak terhitung banyaknya regu yang sejak itu dikirim ke medan maut. Saudara, ayah dan anak laki-laki hanya dianggap potongan daging. Dikirim ke garis depan oleh komandan bodoh yang tetap yakin taktik mengandalkan kekuatan brutal mereka akan berhasil, walau bukti bertahun-tahun menunjukkan sebaliknya. Sementara itu Ukraina semakin kuat dari tahun ke tahun. Mereka tidak lagi sekadar bertahan dan menahan serangan Rusia. Mereka aktif memburu dan menghancurkan musuh, menguasai peperangan drone, sambil mengembangkan senjata yang lebih besar, lebih baik, dan dahsyat untuk melawan mesin perang Kremlin. Bahkan pengamat biasa pun dapat melihat tanda yang jelas. Strategi Rusia yang bodoh tidak bisa dipertahankan lama. Tinggal menunggu waktu sampai korban yang sangat besar jadi beban berat bagi negara itu. Memang, sejak Februari 2025, Institute for the Study of War telah mencatat bahwa negara itu sedang mencapai tahap di mana perekrutannya tidak lagi cukup untuk mengimbangi jumlah korban. Sistem perekrutan dan pembentukan pasukan Rusia saat ini tampaknya tidak mampu merekrut personel yang dibutuhkan militer Rusia untuk mempertahankan laju operasi ofensif Rusia saat ini. Tanda-tandanya sudah jelas. Bukan hanya Rusia kehilangan pasukan dalam jumlah besar, tetapi juga ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa negara itu mulai kesulitan menambah anggota ke dalam jajaran militernya. Otoritas regional Rusia meningkatkan kampanye promosi selama berbulan-bulan untuk menarik rekrutan baru, serta menaikkan pembayaran satu kali bagi mereka dan keluarganya yang mendaftar. Pembayaran itu kini jauh melampaui rata-rata gaji di Rusia, dengan Kremlin berharap uang tunai dapat menarik lebih banyak orang bergabung. Menteri Pertahanan Rusia juga mengambil langkah untuk mengubah undang-undang agar memungkinkan orang dengan penyakit dan gangguan tertentu masuk ke dalam tentara. Negara itu bahkan meminta salah satu sekutu terakhirnya, Korea Utara, mengirim pasukan untuk membantu merebut kembali wilayah Rusia di Kursk yang dikuasai Ukraina. Melihat semua bukti yang menumpuk ini, negara yang rasional seharusnya menyesuaikan taktiknya di lapangan untuk mengurangi jumlah korban jiwa. Para komandannya mungkin telah berhenti memerintahkan banyak misi serangan bunuh diri sia-sia di garis depan, yang bisa membuat lebih banyak pasukan Rusia tetap hidup dan siap bertempur lain waktu. Namun Rusia jarang dianggap sebagai negara rasional dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ketika jumlah korban mereka meningkat jauh melampaui apa yang bisa dianggap berkelanjutan, Rusia tetap keras kepala melanjutkan taktiknya yang bodoh dan sembrono. Para rekrutan baru terus datang ke garis depan dan langsung dikirim ke zona maut. Banyak yang tewas dalam minggu-minggu pertama tugas mereka. Memang, sejak akhir tahun 2024, para analis terkemuka mengungkapkan bahwa harapan hidup rata-rata seorang rekrutan Rusia hanya antara 2 minggu hingga 1 bulan. Seiring waktu, harapan hidup semakin singkat. Tinggal menunggu sampai Rusia gagal merekrut cukup tentara untuk menggantikan kehilangan pasukan di garis depan. Dan momen itu tampaknya telah tiba pada akhir tahun 2025, hampir 4 tahun sejak pertempuran dimulai. Laporan awal 2026 menyebut Rusia kehilangan ribuan tentara lebih banyak dibanding yang bisa direkrut. Itu momen penting perang, tapi Ukraina harus menunggu apakah itu insiden yang hanya terjadi sekali atau awal tren baru. Ternyata yang terjadi adalah tren baru. Pola ini terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Dan lagi,
Selama beberapa bulan berturut-turut dari akhir 2025 hingga awal 2026, Rusia kehilangan lebih banyak tentara daripada yang direkrut. Meski angka pastinya sulit didapat dan perkiraan berbeda tergantung sumber. Inisiatif Saya Ingin Hidup, saluran hotline negara yang dibentuk di Ukraina untuk membantu tentara Rusia menyerah dengan aman, menyatakan Rusia hanya merekrut sekitar 80.000 orang dalam 3 bulan awal 2026. Sementara itu, data dari staf umum Ukraina yang diulang oleh Institute for the Study of War mengatakan bahwa selama periode waktu yang sama, Kremlin mengalami kerugian lebih dari 85.000 orang. Data dari peneliti Jerman Janis Kluge mendukung hal ini dengan menunjukkan perubahan tingkat perekrutan di Rusia sejak 2024. Kluge menemukan bahwa meskipun tahun 2024 merupakan tahun yang relatif stabil dan Rusia secara konsisten mampu mencapai atau bahkan melampaui target perekrutannya, tingkat perekrutan mulai menurun sepanjang tahun 2025. Beberapa bulan terjadi penurunan perekrutan baru sebesar 20% atau lebih dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan pada tahun 2026, perbedaannya sangat jelas terlihat. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini, Rusia hanya merekrut rata-rata 800 tentara per hari. Namun pada kuartal pertama tahun 2025, mereka berhasil merekrut antara 1.000 hingga 1.200 tentara per hari. Akibatnya, Saya Ingin Hidup dan organisasi lain memprediksi bahwa Rusia kemungkinan besar tidak akan mencapai target resminya untuk merekrut 409.000 tentara kontrak pada tahun 2026. Dan itu sama sekali tidak mengejutkan. Ada banyak alasan mengapa negara ini makin sulit menemukan orang yang mau menandatangani kontrak yang kemungkinan besar akan berujung kematian dalam beberapa minggu. Pada awal perang dulu, hal itu tidak terlalu sulit. Pada saat itu, Rusia masih bisa mengandalkan mesin propagandanya untuk membuat orang percaya bahwa operasi militer khusus berjalan lancar, bahwa rakyat Ukraina hanya menunggu untuk dibebaskan oleh pahlawan Rusia yang berani, dan bahwa seluruh operasi akan segera berakhir. Banyak pria sehat yang naif, mudah percaya cerita-cerita itu. Mereka berpikir bisa mendaftar ke militer, mendapatkan cek besar untuk membantu diri sendiri atau keluarga mereka, bertugas di garis depan, lalu pulang ke rumah setelah penaklukan Kiev selesai. Namun minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan kebohongan Kremlin makin jelas terlihat. Meski banyak yang mau bertempur, sebagian mulai sadar kebenarannya. Mereka tahu bahwa setuju untuk pergi ke garis depan di Ukraina pada dasarnya adalah hukuman mati. Mereka melihat Rusia tidak menang dalam perang ini dan kemungkinan besar perang akan berlangsung bertahun-tahun lagi. Semakin banyak orang juga enggan terlibat. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagi para perekrut Rusia untuk meyakinkan orang-orang agar mau pergi dan bertempur. Jadi, mereka menjadi putus asa. Mereka tak hanya meningkatkan insentif keuangan, tapi juga memakai taktik licik demi memenuhi kuota. Mereka misalnya masuk ke penjara dan menawarkan kepada para narapidana kesempatan untuk keluar dari sel mereka dan hukuman mereka dihapuskan jika mereka setuju untuk menjalani tugas sebagai tentara selama 6 atau 12 bulan. Mereka mulai merekrut orang-orang dengan penyakit serius atau terminal seperti HIV, tuberkulosis, atau hepatitis C yang biasanya dibebaskan dari wajib militer. Mereka memaksa orang-orang dengan kecanduan alkohol dan masalah narkoba untuk menandatangani kontrak militer. Banyak di antara mereka yang kabarnya bahkan tidak tahu apa yang mereka setujui pada saat itu. Mereka mengancam minoritas etnis dan imigran dengan deportasi kecuali mereka bergabung dengan tentara, serta menekan komunitas termiskin di seluruh negeri. Mereka menipu dan memperdagangkan ribuan pria Afrika untuk ikut perang, memakai dalih palsu, kebohongan, atau janji gaji besar agar mereka meninggalkan tanah air. Namun semua itu belum cukup menyeimbangi jumlah korban. Rusia masih kehilangan lebih banyak orang daripada yang bisa direkrut, sehingga kini mereka makin putus asa. Sebelum membahas lebih lanjut, Anda menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, sekarang waktunya. Para perekrut Rusia telah mencoba menargetkan orang miskin, minoritas, orang sakit, dan orang yang lemah. Sekarang mereka fokus pada demografi baru, yaitu kaum muda. Sebuah laporan mengejutkan dari CNN yang diterbitkan pada April 2026 telah mengungkap kampanye perekrutan besar-besaran yang ditujukan secara eksklusif kepada mahasiswa dan lulusan universitas di seluruh wilayah Rusia. Dan seperti kampanye perekrutan sebelumnya, kampanye ini juga dipenuhi dengan kebohongan.
Setelah menganalisis banyak situs web Universitas Rusia, media sosial, laporan media lokal, dan berbicara langsung dengan mahasiswa, CNN menemukan perekrut Rusia menjanjikan kontrak kerja 1 tahun serta kesempatan mempelajari keterampilan teknologi tinggi tanpa bertugas di dekat garis depan. Sebagian besar hal ini kemungkinan besar tidak benar, dan para ahli memperingatkan mahasiswa pendaftar bisa saja dikirim ke zona maut di garis depan kapan saja tanpa peringatan atau jalan keluar. Kampanye ini tampaknya dimulai pada bulan Januari, hanya beberapa bulan setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembentukan cabang militer baru, pasukan sistem tak berawak, yaitu unit yang sepenuhnya didedikasikan untuk perang drone. Tak lama setelah itu, universitas-universitas di seluruh Rusia mulai membagikan video, gambar, dan poster perekrutan militer di saluran media sosial mereka, mendorong atau bahkan menyarankan para lulusan untuk mendaftar. Beberapa universitas bahkan mengundang tentara dan veteran Rusia untuk menyampaikan pidato propaganda kepada mahasiswa tentang operasi militer khusus. Sebuah media berita independen Rusia yang berfokus pada isu-isu mahasiswa menelusuri cerita ini lebih jauh dan menemukan bahwa setidaknya 269 universitas dan perguruan tinggi di seluruh Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki secara aktif terlibat dalam kampanye perekrutan ini. Ini mencakup institusi bergengsi seperti Universitas Negeri Sankt Petersburg, tempat Vladimir Putin kuliah, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Moskow yang pernah mengadakan festival sistem tak berawak pada Februari. Melihat gambar, video, dan postingan di media sosial, jelas terlihat bahwa kampanye pemasaran ini ditujukan kepada generasi muda. Salah satu video menampilkan pria muda Rusia bermain game di kamarnya dengan suara latar menyebutkan bahwa kamu pernah diberitahu kalau kamu membuang-buang waktumu untuk bermain game. Gamer tersebut kemudian berubah menjadi operator drone saat narasi berlanjut. Tapi ada tempat di mana pengalamanmu sangat berharga. Ini adalah trik pemasaran yang sederhana namun berpotensi efektif. Dan tema video game hampir selalu ada di materi pemasaran lainnya. Salah satu video dari Universitas Ekonomi Plikhanov di Volgograd misalnya menampilkan tampilan layar terbagi dengan seorang gamer di satu sisi dan operator drone di sisi lain dengan keterangan pilih skin yang tepat. Beberapa unggahan rekrutmen secara jelas menyebut gamer akan diprioritaskan saat mendaftar. Ini adalah tekanan yang sangat besar bagi anak-anak muda. Banyak di antara mereka mungkin sedang bertanya-tanya tentang langkah selanjutnya dalam hidup dan kurang mendapatkan bimbingan, arahan, atau panutan untuk membantu mereka memilih jalan yang benar. Bagi sebagian orang, kampanye ini terasa seperti pengkhianatan karena institusi yang seharusnya mendidik mereka kini justru mendorong menyerahkan hidup mereka. Seorang siswa menyampaikan perasaannya soal masalah ini ke CNN. Siswa mengalami tekanan besar, ditambah ajakan bergabung dengan SMO yang terus-menerus membuat mereka tidak nyaman. Menyadari universitas melakukan segalanya untuk menirimu ke medan perang, bahkan lebih buruk. Mahasiswa lain mengungkapkan bahwa para mahasiswa yang menghadiri acara rekrutmen kampus dijanjikan gunung emas berupa pelunasan utang mahasiswa, berbagai keuntungan lainnya, dan tentu saja hanya 1 tahun dinas di bagian belakang, jauh dari garis depan. Ini tanpa diragukan lagi adalah salah satu kampanye rekrutmen yang paling direncanakan dengan matang selama perang sejauh ini. Kementerian Pertahanan Rusia adalah salah satu otoritas tertinggi di negara ini yang memutuskan tepat bagaimana hal ini dijalankan. Pengacara militer Rusia Artem Kliger menyatakan Kementerian Pertahanan memberikan instruksi rinci ke universitas tentang target dan cara menarik perhatian mereka. Instruksi kementerian menyatakan mahasiswa laki-laki dan perempuan harus menjadi target. Dan universitas menekankan calon bersedia akan mendapat pengetahuan, keterampilan unik, serta risiko lebih rendah terkena tembakan musuh dibanding prajurit biasa. Instruksi tersebut juga memerintahkan agar insentif keuangan yang signifikan ditawarkan dengan minimal 400.000 rubel, hampir $5.000. Namun, beberapa universitas memberikan lebih dari itu, seperti Universitas Negeri Sankt Petersburg yang menawarkan pembayaran sekali sebesar sekitar $10.000 hanya untuk mendaftar, diikuti dengan gaji pokok tahunan hampir $70.000. Kliger mencatat bahwa uang mungkin satu-satunya hal benar dari seluruh kampanye ini. Semua hal lain bohong. Ini hanya kontrak sederhana dengan tentara Rusia tanpa batas waktu dan tanpa syarat khusus. Karena semua iklan ini gagal menyebutkan satu fakta yang sangat penting. Putin tidak pernah secara resmi membatalkan dekret tentang mobilisasi parsial yang ia tandatangani pada bulan September 2022.
Dekret itu sepenuhnya mengubah situasi bagi para rekrutan militer Rusia, menetapkan bahwa semua kontrak militer baru tetap berlaku sampai masa mobilisasi parsial berakhir. Periode itu belum berakhir, jadi siapapun yang menandatangani kontrak sekarang masih tunduk pada dekret ini. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya kontrak 1 tahun dengan jangka waktu tetap. Pria dan wanita muda yang terjebak dalam perangkap ini tidak hanya akan melewati 1 tahun di pinggiran garis depan, bermain drone seperti video game, lalu pulang dengan selamat ke keluarga mereka. Mereka akan terjebak di sana, mungkin sampai mati atau terluka parah hingga tak bisa bertempur lagi. Situasinya memburuk. Janji menempatkan mahasiswa jauh dari garis depan tidak didasarkan pada hukum atau undang-undang. Seperti yang dicatat oleh Grigorio Sverdlin, operator lembaga amal anti perang Get Lost. Begitu seseorang menandatangani kontrak, dia secara harfiah menjadi budak Kementerian Pertahanan. Dia bisa ditempatkan di unit manapun sesuai kebutuhan Menteri Pertahanan tanpa bisa memilih. Kabar baiknya adalah banyak mahasiswa yang sudah tahu semua ini, atau setidaknya cukup sadar untuk memahami bahwa mendaftar untuk perang ini bukanlah ide yang cerdas. Semua mahasiswa yang diwawancarai CNN misalnya memiliki ketidakpercayaan yang sama terhadap propaganda Kremlin. Salah satu dari mereka mengklaim tak ada teman sekelas atau temannya yang mau menandatangani kontrak meski sedang kesulitan keuangan. Yang lain menilai omong kosong ini tak meyakinkan dan meminta teman sekelasnya sadar bahwa ini penipuan. Namun itu tak berarti kampanye ini pasti gagal. Mungkin kampanye ini tidak akan mendatangkan rekrutan baru dalam jumlah yang cukup untuk sepenuhnya mengisi kembali barisan Rusia yang sedang goyah. Tetapi masih bisa cukup untuk meyakinkan beberapa mahasiswa yang lebih mudah tertipu, bingung, atau sedang kesulitan untuk menandatangani kontrak. Memang, tampaknya beberapa universitas secara aktif memfokuskan upaya perekrutan mereka kepada mahasiswa yang paling berisiko gagal dalam mata kuliah mereka. Seorang mahasiswa menceritakan bahwa dia dipanggil ke pertemuan khusus bagi yang tertinggal dalam studi mereka, di mana dia dan teman sekelasnya didorong bergabung dengan militer. Mahasiswa lain bercerita bahwa universitas hampir mengeluarkan sepertiga kelompok kami dan memaksa mereka menandatangani kontrak agar tetap mempertahankan tempat mereka. Dan beberapa universitas menggunakan taktik yang semakin licik untuk memenuhi kuota perekrutan mereka sendiri. Ada laporan bahwa beberapa universitas misalnya memperpendek tenggat waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas mereka yang pada akhirnya membuat mereka lebih sulit lulus dengan nilai yang dibutuhkan. Logikanya mudah dipahami, buat mahasiswa lebih sulit lulus, sehingga lebih banyak yang gagal. Dan mahasiswa yang sedang kesulitan serta stres itu akan lebih mudah ditekan untuk direkrut. Seorang mahasiswa menambahkan bahwa staf universitas mencari mahasiswa tahun pertama dengan masalah kesehatan mental atau kesulitan beradaptasi, dan secara khusus menargetkan mereka. Mahasiswa seperti itu diundang untuk diskusi pribadi, di mana mereka ditawari pekerjaan di militer agar mereka bisa lulus dan terhindar dari utang finansial yang memberatkan. Ini adalah kisah-kisah yang cukup mengejutkan tentang pelecehan emosional yang jelas. Universitas, tempat di mana orang pergi untuk dibina, untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengejar impian atau menjadi anggota masyarakat yang produktif, malah berbalik melawan mahasiswa mereka sendiri. Kejam mengeksploitasi ketakutan dan stres mereka demi memberi makan mesin perang Kremlin. Seperti disimpulkan seorang mahasiswa, aku tak pernah membayangkan universitas tercintaku akan menjadi sesuatu yang membuatku harus melindungi teman-temanku darinya. Tapi itulah Rusia di bawah Putin saat ini. Tempat di mana orang-orang diperlakukan seperti ternak, tentara dianggap hanya sepotong daging, dan remaja yang seharusnya punya masa depan malah jadi sasaran tanpa ampun di tempat paling aman bagi mereka. Semua ini terjadi karena tentara Rusia sedang dalam posisi terlemah, seperti dibahas di video ini tentang bagaimana taktik keras kepala Kremlin melemahkan militernya. Atau tonton video ini untuk kisah luar biasa tentang bagaimana pasukan Kremlin dipaksa menyerah bukan kepada tentara, melainkan kepada drone dan robot saat Ukraina membawa generasi perang berikutnya hingga ke ambang pintu Rusia. Dan terakhir, untuk analisis mendalam lainnya seperti ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show hari ini.